Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. NRP 15/2018 130. Untuk sekarang pertemuan keempat ini kita lanjutkan. Ada beberapa poin yang akan ini. Pertama ada fungsi player jam, fungsi player berjalan, animasi player, jam, animasi jam dan player bergerak, buat kanvas dan konfigurasinya. Lalu ada health bar. Di sini kita coba dulu dari fungsi player jam. Pertama-tama itu untuk pertemuan kemarin itu kan kita sudah ini ya, sudah membuat player. Lalu dalam playernya, nah ini playernya. Dalam playernya ini harusnya sudah ini ya, maksudnya sudah dimasuknya kemarin yaitu pergerakan player. Jadi si player ini kita masukkan script pergerakan player di mana controllernya adalah player. Lalu di sini juga ada ground check. Seperti yang kemarin ya, maksudnya ini sudah dijelaskan tuh kemarin untuk pergerakannya. Ada bisa mengatur kecepatan X sama Z. X sama Z itu kalau X itu kanan kiri, Z itu depan belakang. Lalu ada speed jamnya. Jadi di sini bisa kita tuh mau seberapa loncatnya mau berapa tingginya gitu ya. Lalu ada lari, kecepatan lari, ada pengaturan gravitasi, ada pengaturan ground check. Itu nanti si kaki nanti ngecek si groundnya, layer groundnya gitu. Ada di paling bawah ya, pakai game objek yang kosong. Lalu ada ground distance, jadi jarak antara ground check ground ini dengan si ground aslinya. Lalu yang dicek itu adalah ground mass yang ground. Lalu ini adalah keadaan kalau misalkan dia tuh is ground atau enggak, maksudnya kena tanah atau enggak. Oke. Lalu di sini tuh ada face. Lalu di sini ada face. Saya tuh kalau face itu jadikan game object ya. Yang nantinya si pergerakan si playernya ini, kalau pengaturan kameranya ini melihat iya benar, melihat kanan kiri. Jadi pengaturan kamera teh kanan kirinya pakai mouse gitu, tapi nanti si object playernya bakalan ngikutin si kameranya gitu ya. Di dalam face ini saya ada main kamera. Lalu idle ini adalah model untuk avatar player saya gitu ya. Di dalam idle ini juga ada script animasi. Jadi seperti itu aja yang perlu diketahui. Kita buka dulu dari mungkin saya jelaskan ulang lagi saja ya. Sebenarnya untuk pergerakan ini fungsi jam dan fungsi berjalan ini itu ada di sini ya, ada di pergerakan player. Jadi sebenarnya kemarin itu sudah ya. Jadi tambahannya itu adalah dari si jamnya. Lalu di sini juga ada tambahan jalan dan lari. Kita ini dulu, kita inisiasi dulu nilainya, dan ini saya pakai serialis field biar tertampil di dalam inspektornya. Lalu buat dua buah fungsi. Yang pertama ada fungsi dari lompat dan fungsi dari jalan. Kenapa saya buat fungsi jalan? Karena saya pada projectnya itu dia secara otomatis lari gitu. Jadi kalau kita main game FPS gitu ya, misalnya ya, dia kan otomatis lari gitu. Jadi saat kita pencet suatu input
joysticknya misalkan shift gitu ya, dia baru jalan gitu. Saya cobanya studi kasusnya seperti itu. Kita cobain dulu untuk yang lompat dulu. Untuk yang lompat ini pertama kita cek dulu kalau misalkan si jamnya ini di ini get button down tuh berarti ditekan misalnya. Jadi ditekan get button down. Lalu juga is groundednya sama dengan true. Atau artinya adalah jadi si objek playernya itu sedang ada di tanah dan dia juga si jamnya sedang ditekan gitu. Maka nanti ini sebenarnya ini nggak perlu ya, cuman saya coba-coba aja ini. Maksudnya kalau misalkan bisa nanti dia mengeluarkan tulisan menekan spasi gitu. Nah kalau misalkan dia ini keadaannya true, maka nanti velocity.y sama dengan mathf square root. Jadi di sini tuh speed jump itu 1f dikali dengan 2f dikali dengan gravitasi. Jadi mungkin istilahnya biar bisa loncat gitu, biar si playernya tuh bisa naik ke atas gitu. Kalau udah nanti si velocity-nya kurang sama dengan dari gravitasi dikurangi sama gravitasi dikali time dot delta time. Lalu nanti kontrolnya move mana velocity dikali time delta time. Lalu untuk yang jalan ini hanya dicek kalau misalkan dia tuh left shift-nya di klik atau enggak, atau maksudnya ditekan gitu ya keadaannya. Misalkan diklik terus, misalkan nanti kecepatannya jadi jalan. Jadi kalau misalnya dia keadaan true, maka nanti dia jadi jalan. Kalau misalkan enggak, dan nanti jadi lari untuk kecepatannya. Nanti kita praktekkan di akhirnya. Animasi idle player dan animasi jump dan player bergerak. Untuk animasinya kita buka di script animasi. Di script animasi ini ada beberapa ya. Walking, running, jump, angry. Sebenarnya angry ini masih belum sempurna, tapi saya masukin saja. Jadi di animasi ini kita inisiasi dulu. Jadi ada animatornya. Lalu ada mungkin ini istilahnya adalah variabel apa sih maksudnya? Dia tuh bisa apa aja gitu ya. Di sini ada walking, ada running, ada jump, ada angry. Lalu ada boolean is grounded. Jadi sebenarnya is grounded ini diambil dari yang pergerakan player. Tinggal apa namanya? Tinggal nanti istilahnya mah diambil dari pergerakan player dimasukkan ke is grounded yang ada di animasi. Lalu untuk startnya di sini animatornya dulu get component. Lalu untuk walking, animator dari string to hash is walking, is running, is jumping, jump juga is jump, angry is angry, lalu player game object find player. Untuk yang ini ya. String to hash is walking running ini bisa dilihat dari parameter yang saya sudah buat di animator. Jadi di animator ini saya ada 4 buah boolean. Jadi ada is running, is walking, is jump, is angry untuk beberapa animasinya. Jadi kita masuk ke update. Untuk update ini nanti ada boolean is walking sama dengan animator get boolean untuk dari walking. Jadi is walking ini diambil dari animator yang nantinya bisa nilainya get dari walking gitu. Sama running juga, angry juga sama. Lalu is grounded ini dinyatakan sama dengan player that get component. Jadi ngambil komponen dari pergerakan player di mana namanya adalah is grounded. Lalu saya buat boolean press sama dengan get key sama W. Lalu boolean jalan get key sama left shift. Boolean marah get button down sama dengan fire 1. Di sini animator di set booleannya is jamnya is grounded. Jadi kalau misalkan nanti dia setiap update tuh nanti dia bakalan ngecek gitu kalau misalkan dia tuh is groundednya
true atau false. Jadi sebenarnya kan kita tuh sudah ada script dari pergerakan player untuk is groundednya yes atau no-nya. Makanya jadi di sini langsung di apa namanya istilahnya dieksekusi aja animator dari satu awalnya is jam, is grounded. Jadi kalau misalkan is jam groundednya yes nggak, kalau misalkan yes berarti sebenarnya is jamnya sebenarnya no gitu misalkan. Terus kalau misalkan is groundednya no gitu ya, berarti namanya is jamnya lagi ya gitu. Artinya sedang loncat gitu. Lalu untuk proses runningnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia dalam keadaan tidak running dan dia button si W-nya ini sedang ditekan, maka nanti dia runningnya sebenarnya true. Tapi kalau misalkan dalam sebaliknya, kalau misalkan runningnya sedang running, tapi misalkan buttonnya tidak di press untuk W-nya, maka nanti animasi running bakalan false. Sama dengan halnya walking dan juga sama dengan halnya angry gitu. Kita masuk ke animatornya. Untuk animatornya ini ada beberapa animasi dari si modelnya. Ada walking, running, angry, jump. Lalu ada idle juga. Untuk entry-nya ini kita masukin langsung ke idle. Ya, jadi keadaan idle-nya itu langsung otomatis gitu ya. Yang nanti untuk idle-nya ini dia bisa ke angry, bisa ke jump, bisa ke running, dan bisa walking. Jadi untuk idle ini untuk nyambungnya itu ke running, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa keadaan utamanya adalah dia itu ya lari gitu. Tapi kalau misalkan nanti left shift, nanti dia baru jadi jalan. Lalu ada ininya apa namanya pengaturan dari arah dari idle ke runningnya. Ya mungkin sudah kali ya, bisa lihat di settingnya sih. Di settingnya ini ada interrupt sectionnya, ada next state. Oh iya, ini kondisinya. Jadi kalau misalkan ini is running true, maka dia ke running. Kalau misalkan ini is running sama dengan false, dia baru ke idle. Sama dengan sama aja dengan walking. Kalau misalkan true, dia walking, lalu dia walking ini. Kalau misalkan walkingnya false, baru ke running. Jadi sama ya, bersama-sama. Ini state ini sebenarnya kalau misalkan dia sedang walking, lalu nanti diinterupsi sama si jam, nanti dia langsung menghentikan si walking, dia langsung ke jamnya, seperti itu. Kita mungkin segitu. Kita bakalan play, tapi mungkin dijelasin dulu semuanya aja. Lalu ada kanvas. Kanvasnya ini sebenarnya kalau misalkan dari artinya itu seperti lukisan ya. Jadi lukisan yang nanti kita perlihatkan kepada user ketika memainkan game. Untuk di sini saya sudah punya template-nya, ada template build sama image. Saya image-nya pakai muka siapa namanya ya? Misaki siapa namanya? Lupa. Dari Subasa ya. Jadi kita lihat dulu yang kanvas. Nah, kanvasnya ini seperti ini. Saya sudah lock si gamenya dari ke VXGA. Jadi biar kalau misalkan kita kecilin dan besar, dia itu nggak berubah-berubah gitu si ininya, si penempatan dari kanvasnya. Di sini tuh sudah ada objek dari muka dari playernya. Ishizaki, ya namanya Ishizaki ya. Lalu ini ada health barnya, ini untuk template dari si health barnya gitu. Jadi kalaupun misalkan nanti si health barnya berkurang, kita mainnya di scale-nya. Nah seperti ini. Jadi si anchor-nya itu dia berpacunya kepada dalam kiri gitu. Jadi kalau misalkan makin berkurang, makin seperti ini gitu. Paling itu kalau dari kanvasnya, mungkin kita bisa run aja langsung ya. Jadi player bergerak ya. Ini keadaan idle, jadi dilihat dari kamera juga sudah ngikutin dari pergerakan dari mouse-nya. Lalu kalau misalkan ini bisa lihat idle-nya mulai. Nah kalau misalkan kita lari ya, nah ini tuh keadaan lari.
Jadi dia otomatis runningnya berjalan. Lalu kalau di live save dia langsung dan berjalan, jalan aja gitu. Animasinya juga jalan, kecepatannya juga apa artinya kecil gitu. Lalu kalau jam set, jadi menghentikan animasi yang lain, tapi istilahnya jamnya mulai duluan gitu. Nah, kurangnya dari ini adalah ketika saya ini sebenarnya yang di code itu adalah si W ya, karena maksudnya kita ini istilahnya ikutin dari kamera gitu. Kalau misalkan saya kliknya jalan mundur S sama A D itu tidak ada animasinya. Jadi sebenarnya di package-nya juga nggak ada. Nah, sebenarnya bisa diakalin kalau dari ini itu. Kalau misal diakalinnya adalah nanti si playernya itu nggak, kalau misalkan S ya, playernya nggak ke belakang dan dia juga lari ke belakang gitu animasinya. Tapi karena di sini saya ada kameranya ini sudah diaturnya ini apa namanya, ngikutin dari si muka dari si playernya gitu ya, pergerakan playernya. Makanya untuk keadaan yang seperti itu masih belum bisa gitu. Mungkin nextnya saya akan coba lagi gitu ya. Di sini ada muka dari Ishizaki, ada hardware-nya juga. Nah, sebenarnya kenapa saya buat ini tuh saya ngecek kalau misalkan dia ini di apa namanya, di dalam rumah tuh apakah nanti animasinya sama atau enggak. Sekarang kita coba dulu misalkan di sini ya, di atas tungku ini ya. Kok tungku sih ya gitu. Nah, kalau misalkan dia ini di atas ini tuh dia nanti animasi jamnya terus-terusan karena dia tidak mendeteksi bahwa si yang ini alat masak ini adalah ground. Makanya dia bakal loncat-loncat terus. Sebenarnya bisa dengan solusi dari si objek-objek dari rumah-rumah ini itu kita ganti layernya menjadi ground gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan dideteksinya dia itu ground kan sebenarnya kalau codingan itu kalau dideteksi ground maka nanti dia kan biasa aja gitu masih idle. Nah, misalnya contoh gini. Nah, saya coba membuat suatu objek kotak ini. Kalau misalkan saya beri juga ini tuh sebagai layer ground, apakah dia masih loncat atau enggak. Ketika saya coba ternyata enggak, berarti benar. Konklusinya adalah jadi kalau rumah-rumah juga harus diberikan layer ground agar nanti dia tidak loncat-loncat. Seperti itu. Mungkin ada is angry juga ya. Coba is angry-nya masih belum belum bisa diinin. Baik, segitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.